Kereta api. Buat kita, ini kan simbol kekuatan ya. Raksasa baja yang melesat di atas rel, salah satu transportasi paling aman yang kita kenal. Kita percaya aja gitu sama jadwalnya, sama relnya, sama semua sistem yang dirancang buat jaga kita tetap aman. Tapi ya itu, sejarah juga mencatat momen-momen mengerikan waktu sistem ini gagal total. Ketika ribuan ton baja itu lepas kendali, akibatnya, wah nggak kebayang. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan lihat lagi beberapa bencana kereta api paling fatal dalam sejarah. Bukan cuma buat tahu apa yang terjadi, tapi yang lebih penting, kenapa itu bisa sampai terjadi. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama. Ini pelajaran yang brutal banget soal hukum fisika yang nggak bisa diganggu-gugat, dan soal batas kemampuan manusia saat dihadapkan sama situasi yang mustahil. Mungkin Anda masih ingat ya tragedi Bintaro yang kedua, sebuah KRL komuter line yang dimasinisi oleh almarhum Darman Prasetyo lagi jalan seperti biasa. Tapi di perlintasan Pondok Betung, takdirnya berpapasan sama truk tangki Pertamina yang isinya bensin. Sebuah pertemuan yang seharusnya nggak pernah terjadi. Masalahnya lintasan rel di situ agak melengkung, jadi pandangan masinis itu terbatas. Pas truk tangki itu akhirnya kelihatan di depannya, jaraknya cuma 107 meter. Coba bayangin, dalam satu kedipan mata, situasi yang tadinya normal langsung berubah jadi darurat total. Nah, disinilah hukum fisika nunjukin kuasanya. Kereta dengan kecepatan dan bobot segitu butuh jarak pengereman lebih dari 2 kali lipat. Tepatnya 235 meter buat bisa berhenti sempurna. Jadi dari angka ini aja udah jelas, tabrakan itu nggak mungkin bisa dihindari lagi. Dan benar saja, tabrakan itu memicu ledakan yang luar biasa dahsyat. 9 nyawa melayang, termasuk masinis Darman Prasetyo, yang memilih tetap di kabinnya sampai akhir. Jadi pola kegagalan pertama kita udah kelihatan jelas kan? Batasan fisik dan kondisi lingkungan yang menciptakan sebuah situasi yang mustahil untuk diatasi. Sekarang, kita beralih ke pola kegagalan berikutnya. Ini terjadi ketika tekanan perang yang luar biasa ekstrim mendorong sistem, baik itu mesin maupun manusia, jauh-jauh melampaui batas kemampuannya. Yang menarik dari dua kejadian ini adalah, meskipun terpisah puluhan tahun dan ribuan kilometer, akar masalahnya sama persis, remblong. Di Ciurea, Rumania pas Perang Dunia Pertama, keretanya kelebihan muatan sampai 5 kali lipat loh. Sementara di Padang Panjang, di zaman pendudukan Jepang, medannya yang curam dan berkelok jadi biang keladinya. Dua-duanya, ya, resep sempurna buat bencana. Dan inilah harga yang harus dibayar. Di Ciurea, diperkirakan hampir 1.000 orang meninggal. Di Padang Panjang, sekitar 200 nyawa melayang. Ini jadi bukti nyata tentang apa yang terjadi kalau sebuah sistem vital dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat sekali di luar desainnya. Oke, kita lompat jauh ke era modern. Seharusnya kan kita lebih aman ya dengan semua teknologi canggih ini. Tapi kasus berikutnya ini nunjukin kalau sistem yang paling kompleks sekalipun bisa gagal. Dan akibatnya sama-sama mengerikan. Kita ke Odisha, India. Bencana kali ini bukan karena remblong atau tikungan buta. Ini murni kegagalan sistem. Kesalahan ada di inti sistem persinyalan digital yang justru seharusnya jadi garda terdepan keselamatan. Biar gampang, coba kita urutkan kejadiannya yang super kacau ini. Pertama, kereta Coromandel Express dapat lampu hijau, yang ternyata jaminan palsu. Kedua, wesel atau saklar rel yang error malah belokin kereta ke jalur yang salah. Ketiga, tabrakan pertama yang hebat dengan kereta barang. Dan yang bikin jadi makin fatal, gerbong-gerbongnya mental ke jalur sebelahnya, pas banget saat kereta Haura Express lewat dari arah berlawanan. Ini efek domino yang sempurna. Jadi, intinya begini. Satu titik kegagalan teknologi, cuma satu saklar rel yang rusak, secara langsung menghilangkan nyawa 295 orang. Ini jadi pengingat yang keras banget bahwa teknologi yang makin rumit juga ternyata menciptakan celah-celah kerapuhan yang baru. Pola kegagalan terakhir kita ini mungkin yang paling bikin merinding. Kenapa? Karena penyebabnya sama sekali nggak terduga dan yang lebih parah, nggak kelihatan. Coba bayangin suasananya ya, 2 kereta penumpang, isinya penuh keluarga dan anak-anak yang lagi seneng-senengnya mau liburan musim panas. Mereka papasan di malam hari di sebuah lembah yang kelihatannya damai-damai aja. Nggak ada satupun yang sadar kalau mereka lagi melaju lurus ke zona bencana. Jadi ceritanya, selama berjam-jam, pipa gas LPG di dekat situ bocor. Karena gas ini lebih berat dari udara, gasnya nggak terbang ke atas, tapi malah mengendap di dasar lembah. Membentuk semacam danau gas yang nggak kelihatan, tepat di atas rel. Yang dibutuhkan saat itu cuma satu hal, satu percikan api dari gesekan roda kereta. Ledakan yang terjadi itu setara dengan 10.000 ton TNT. 10.000 ton, sulit banget buat ngebayangin kekuatan sebesar itu.
Ini adalah salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Lebih dari 575 nyawa hilang dalam sekejap mata. Inilah pola kegagalan keempat kita, ancaman dari luar yang nggak terduga. Bahayanya datang dari sumber yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sistem kereta api itu sendiri. Jadi, setelah melihat 4 skenario bencana yang beda-beda banget ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Gema apa yang tersisa dari rel-rel kereta api ini? Kita udah lihat 4 pola yang berbeda kan? Mulai dari hukum fisika yang nggak bisa dilawan di Bintaro, sistem yang disiksa habis-habisan di zaman perang, kegagalan satu komponen kecil di teknologi modern di Odisha, sampai ancaman tak kasat mata yang mengerikan di UFA. Masing-masing punya cerita uniknya sendiri tentang sebuah kelemahan. Ada satu kutipan yang rasanya pas banget di sini. Untuk setiap masalah yang kompleks, ada jawaban yang jelas, sederhana, dan salah. Artinya, nggak ada solusi tunggal yang gampang buat menjamin keselamatan mutlak. Setiap tragedi ini nunjukin kalau selalu ada faktor X, celah dalam sistem, atau kombinasi kejadian yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Seiring kereta kita makin cepat, sinyal makin pintar, sistem makin canggih, apakah kita benar-benar jadi lebih aman? Atau jangan-jangan kita cuma lagi menciptakan jenis kegagalan baru yang lebih rumit dan berpotensi jauh lebih fatal? Semua pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng.